ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Salah satu cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit thoriq. Kadang di dunia pesantren itu keselio juga. Dari mana bisa menerjemahkan hadis itu dengan kalimat membuang duri dari jalanan? Padahal hadis itu tidak bicara tentang duri, tapi adza. Adza itu artinya segala sesuatu yang berpotensi bisa mencelakakan orang lain. Itu hebatnya Nabi. Tetapi hadis yang begitu luas dan komprehensif itu sering diterjemahkan, dipahami secara dangkal, akhirnya menyampaikan di antara cabang keimanan adalah membuang duri dari jalanan. Padahal adza itu bisa artinya ranjau, adza itu bisa artinya bling, adza itu bisa artinya kotoran, adza itu bisa artinya misalnya batu yang ada di tengah jalan membahayakan orang lain. Adza itu bisa artinya lubang yang bisa mencelakakan orang lain. Maka hadis itu sangat futuristik. Dan hadis itu berbicara tentang perilaku kita malahan saat ini. Di mana orang seringkali membuang kotoran, membuang sampah sembarangan. Dikatakan sampah kalau kita membaca ya kitab Lisanul Arab, Bahrul Muhit dan beberapa kamus bahasa Arab, sebenarnya baru dikatakan sampah ketika sesuatu itu dibuang sia-sia dan tidak dibutuhkan, sehingga orang menyebut dengan limbah macam-macam. Tetapi sebelum dibuang itu bukan sampah. Kalau perilaku orang cerdas dipilih, oh ternyata ini yang kertas, gak usah dibakar, gak usah dibuang sembarangan. Siapkan saja satu kardus, ada terus diisi. Oh dapat satu kardus, disisihkan, nanti dikumpulkan lagi. Padahal banyak orang lain yang membutuhkan itu. Kenapa enggak kita kumpulkan saja, nanti kalau ada yang pemulung datang misalnya bisa justru kita melakukan sedekah sampah. Jadi orang bersedekah ini ternyata sampah itu juga penting sebagai materi sedekah. Tapi di benak kita masa kok sampah disedekahkan? Ya karena mindset kita tentang sampah yang terlanjur negatif. Padahal ketika kita berikan satu kardus itu saja bagi pemulung atau bagi orang atau bahkan kita sendiri menjual, sama-sama menguntungkan karena dia membeli dari kita dengan harga yang relatif murah, nanti dia ke pengepulnya dengan harga yang tinggi. Simbiose mutualisme, saling menguntungkan. Tapi lagi-lagi rumah tangga sebagai produsen awal dari sampah itu di sini banyak kekeliruan. Sampah saja dicampur baur, mana yang organik, mana yang anorganik, sehingga kalau dibakar ya susah, kalau ditimbun ya justru merusak struktur dari tanah kita karena ada bahan yang tidak bisa melebur dengan tanah dan seterusnya. Nah ini problem kita bapak-bapak dan ibu sekalian. Mulai dari problem tadi yang disampaikan oleh MC atau pembawa acara, satu TPAS itu ditutup, akhirnya seakan-akan menjadi sumber bencana. Orang kemudian sembarangan. Tapi kenapa tidak kreatif kemudian? Saya apakan ini? Saya di rumah itu punya kaleng yang kalau yang organik pokoknya jangan buang di situ. Nanti kadang saya kasihkan tanah sedikit biar cepat hancurnya, terus nambah lagi. Ternyata bagus juga buat pupuk. Mulai dari kita sendiri, ibda binafsi. Sehingga kita tidak sekedar berteori tapi bisa mempraktikkan walau kecil, walau dengan cara-cara yang terbatas. Sampah problem yang lain adalah merusak kualitas tanah dan kualitas air. Nanti coba kita baca ayat-ayat tentang air, ngeri bapak-bapak dan ibu sekalian. Sampai Allah itu menurut saya mengancam itu. Wa inna ala zahabil laqadirun. Kalau kita perilaku kita terhadap alam ini sudah tidak bersahabat, kata Allah, aku maha mampu untuk melenyapkannya. Bisa yang dihilangkan itu adalah kualitasnya,
sehingga menjadi krisis, atau yang kedua kuantitasnya bisa menjadi krisis. Sama-sama krisis juga. Maka ada krisis kualitas air dan ada krisis kuantitas atau jumlah debit air. Itu akan terjadi. Nah, karena itu mindset itu salah satu bentuknya. Gimana kalau kita kemudian coba di tingkat RT membuat satu gebrakan eko masjid. Jadi masjid yang ramah lingkungan. Nah, sekarang kita juga bisa membuat itu. Kira-kira di tingkat RT, saya yakin bapak-bapak ibu sekalian kalau dikelola nggak akan terjadi seperti ini. Ketika rumah tangga mulai tersadarkan, di tingkat RT tersadarkan. Masa satu RT tidak ada sekian meter tanah kosong misalnya, yang itu kemudian dimanfaatkan, mana yang bisa dijual sehingga menjadi ekonomi, masukan buat RT, dan mana yang perlu ditimbun atau dikelola menjadi humus. Lagi-lagi cara berpikir. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sampah di tangan orang kreatif bisa menjadi sumber ekonomi. Kemarin saya diperlihatkan ada seorang mbak-mbak, itu ternyata 1 bulan itu belasan atau 20 miliar income yang dia dapatkan dari sampah. Karena ada sampah yang misal plastik ternyata bisa diolah, bisa menjadi macam-macam. Dia tidak sekedar menjual, tetapi sudah memproduksi miliaran gara-gara sampah. Belum lagi ibu-ibu yang sangat kreatif. Sekarang ini kan ada pabrik mineral yang membuat wadahnya juga hanya sekali pakai, menjadi sumber masalah kan sekarang karena bahannya. Kemudian yang lain secara keagamaan, sebenarnya sejak tahun 2016 itu sayang sekali ini tidak tersosialisasikan secara masif. Ada panduan tentang gerakan sedekah sampah. Saya baca itu sangat menarik, bukunya kecil. Jadi Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah sudah membuat, tapi sayangnya tidak menjadi satu gerakan yang masif. Justru mulai dari tempat ibadah kita menunjukkan kita tidak ramah lingkungan.